Saat ini, isu tentang pencemaran udara sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia. Pencemaran udara merupakan kondisi ketika udara yang kita hirup terkontaminasi oleh berbagai polutan. Sumber pencemaran udara ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber bergerak seperti aktivitas lalu lintas dan sumber tidak bergerak seperti pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini beragam, baik dalam bidang kesehatan, ekosistem, lingkungan, maupun ekonomi. Dilansir dari Swiss IQ Air, Indonesia mengalami penurunan kualitas udara yang ditunjukkan dengan data polusi partikel 2,5 mikron atau dikenal sebagai PM 2,5 pada tahun 2023. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia menjadi yang terburuk ke-12 secara global dan terburuk di Asia Tenggara. Pengukuran kualitas udara di Indonesia sendiri diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2. Ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, menjadi salah satu kota dengan indeks kualitas udara yang buruk di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan banyak faktor polusi udara yang terjadi saat ini di Jakarta, baik alami maupun tidak alami. Faktor alami berupa musim, arah, kecepatan angin, serta lanskap kota Jakarta. Adapun faktor tak alami berasal dari aktivitas manusia seperti faktor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, hingga pembakaran sampah. Dilansir dari Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2020 sampai 2022, mayoritas kendaraan yang digunakan adalah kendaraan bermotor yang beroda 2 atau 4. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau polusi udara. Hal ini tentunya berbahaya bagi masyarakat yang menghirup gas tersebut, di mana saat kendaraan mengeluarkan gas buang, di samping itu pula ada makhluk hidup yang akan menyerap gas buangan tersebut. Salah satunya adalah pohon. Tetapi pada kenyataannya, kendaraan bermotor di DKI Jakarta dengan pohon sebagai penyerap partikel gas buang dari kendaraan berbanding terbalik, di mana kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah pohon yang ada di DKI Jakarta. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terhambat sebesar 0,02% akibat pencemaran udara di Jakarta. Hal ini karena Jakarta merupakan barometer nasional sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa polutan partikulat meter 2,5 dengan ukuran 2,5 mikrometer menimbulkan berbagai penyakit, seperti penyakit infeksi saluran pernapasan, asma, kanker paru-paru, jantung, dan lainnya, sehingga harus ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional dan mengakibatkan anggaran negara tersedot mencapai 10 triliun rupiah. Lalu, apa solusi dari pemerintah untuk mengurangi polusi udara di Jakarta ini? Langkah pemerintah untuk mengurangi polusi udara di Jakarta adalah sosialisasi pengarahan untuk beralih ke transportasi umum dan menjalankan program penghijauan. Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 2 November 2023 mulai memberlakukan peraturan baru yang mengatur tentang kendaraan bermotor. Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Pemerintah mewajibkan setiap masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta yang punya kendaraan wajib untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor yang digunakan dan hasilnya akan menentukan tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB.
Peraturan ini bermanfaat bagi masyarakat karena mereka akan lebih aware dengan kondisi mesin kendaraannya. Apakah mengeluarkan emisi yang berbahaya atau tidak bagi lingkungan. Selain itu, salah satu penyebab terbesar pencemaran udara adalah aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan insentif bisnis berupa sistem proper, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Tingkatan proper ini terbagi menjadi 5. Emas untuk kategori sangat memuaskan, hijau untuk kategori baik, biru untuk kategori sesuai dengan persyaratan minimum, merah belum mencapai batas minimum, dan hitam belum melakukan upaya apapun untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kebijakan ini mendorong setiap perusahaan untuk mencapai tingkat emas sehingga mereka akan diberikan penghargaan dan menghindari peringkat hitam supaya terhindar dari sanksi. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara? Untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara di Indonesia, perlu adanya kesadaran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan upaya mengurangi polusi udara, khususnya dari aktivitas manusia seperti transportasi dan industri. Peralihan energi non-terbarukan menjadi energi terbarukan merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas udara. Untuk itu, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita berkontribusi aktif dalam mengurangi pencemaran udara. Kontribusi sekecil apapun akan sangat berpengaruh. Semua itu dapat dimulai dari diri kita sendiri yang menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari.